Pemirsa, IRGC mengklaim telah menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Teheran menyatakan serangan baru terhadap kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Sebelumnya, CENTCOM melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai Iran. Selain itu, lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Thun, Iran juga jadi sasaran serangan udara militer Amerika Serikat. Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan menargetkan situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania. Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahid Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Militer Iran mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak Amerika Serikat di Yordania. Inilah detik-detik saat MQ-4C Triton berhasil ditembak jatuh rudal IRGC di atas langit Yordania. Korps Garda Revolusi Iran sebelumnya melancarkan serangan rudal balistik dan drone yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Hassan di Yordania. Pentagon kemudian memindahkan MQ-4C Triton yang selamat ke Eropa. Pesawat intai maritim MQ-4C Triton diketahui diproduksi perusahaan Amerika Serikat Northrop Grumman. MQ-4C Triton digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Australia. Pesawat nirawak senilai 3,5 triliun rupiah ini mampu mengudara 24 jam dan menjelajah hingga 7.400 mil laut. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat direncanakan ditarik penuh dari Irak pada 30 September mendatang. Penarikan pasukan Amerika Serikat di Irak secara bertahap ini berkaitan dengan pelucutan senjata milisi bersenjata di Irak. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi saat bertemu dengan Presiden Donald Trump di Washington. Diketahui ada sebanyak 2.500 pasukan Amerika Serikat yang ditugaskan di Irak. Pasukan ini ditugaskan untuk melawan tentara ISIS. Pasukan penjajah Israel terus menyerang distrik Nabatiyah, Lebanon Selatan. Teroris ini membakar dan menghancurkan rumah-rumah warga di desa Zautar al-Sharqiyah. Pasukan Israel menyerbu desa Zautar al-Sharqiyah di distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan sejumlah rumah warga di desa tersebut hingga kepulan asap tebal terlihat membubung pada Selasa sore. Pasukan Israel bergerak melalui kota Al-Garbiyah di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai 12.000 orang lainnya. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Serangan genosida Israel ini mengakibatkan kerusakan rumah warga Palestina di kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Belum diketahui berapa korban luka maupun syahid akibat aksi genosida Israel di Gaza, Palestina ini. Pemirsa, momen dramatis terjadi saat sebuah kereta barang melintas di tengah kepungan asap tebal dan lidah api kebakaran hutan yang melanda Ontario, barat laut Kanada. Seluruh awak meninggalkan rangkaian kereta demi menyelamatkan nyawa.
Rekaman video memperlihatkan kereta barang milik Canadian National Railway atau CN melaju di tengah kebakaran hutan besar di dekat Armstrong, Provinsi Ontario, Kanada. Dinding asap hitam dan kobaran api terlihat mengepung jalur rel, menciptakan pemandangan dramatis di tengah bencana yang terus meluas. Seluruh awak kereta akhirnya meninggalkan rangkaian dan berjalan kaki menembus kawasan yang dipenuhi asap untuk menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa maupun luka. Peristiwa ini terjadi di tengah musim kebakaran hutan yang masih melanda Ontario bagian barat laut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras yang dipicu topan Bavi mengubah kota Shenyang, China menjadi lautan lumpur dan banjir. Petugas berjuang memulihkan kota yang lumpuh akibat terjangan cuaca ekstrim. Petugas layanan kota di Shenyang, Provinsi Liaoning, China terus berjibaku membersihkan lumpur, puing-puing serta kendaraan yang rusak setelah banjir besar melanda wilayah tersebut akibat hujan deras yang dipicu topan Bavi. Rekaman video memperlihatkan petugas menguras genangan air, menyingkirkan tumpukan lumpur dan mengangkut kendaraan yang terendam dari kawasan permukiman. Proses pembersihan dilakukan secara intensif agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. 受那个台风影响，对于我们送餐过程中有些很多积水的地方，出行挺不方便的。但是通过政府连夜排水呀，基本上道路上呢都已经恢复了，现在也没有什么影响。 Meski demikian, kondisi cuaca berangsur membaik. Langit kembali cerah dan aktivitas warga mulai pulih setelah air surut di sebagian besar wilayah. Shenyang menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak topan Bavi di Provinsi Liaoning. Bencana ini memaksa sekitar 260.000 warga mengungsi demi keselamatan. Sebuah tornado raksasa mengguncang wilayah pegunungan Ural, Rusia, menerbangkan atap rumah dan merusak infrastruktur saat menerjang permukiman warga. Sebuah tornado terekam mengamuk di atas desa Raevsky, wilayah pegunungan Ural, Rusia. Rekaman video memperlihatkan tornado membentuk corong besar yang berputar di atas hamparan ladang. Warga yang menyaksikan kejadian hanya bisa merekam detik-detik melintasnya pusaran angin yang mengancam. Angin kencang menerbangkan atap sebuah rumah dan merusak jaringan listrik serta menumbangkan pohon. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, otoritas setempat melaporkan dampak kerusakan di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto sampaikan bela sungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995-2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ucapan duka cita ini disampaikan Presiden Prabowo di Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Setibanya di lokasi, Presiden menuju ruang pengisian dan penandatanganan Book of Condolence atau buku duka cita. Dalam pesannya, Kepala Negara menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mendoakan mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Selain mencerminkan penghormatan bangsa Indonesia atas wafatnya Sheikh Hamad, kehadiran Presiden Prabowo juga merefleksikan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Qatar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga mengendarai mobil sambil memainkan ponsel. Sebuah mobil truk molen menyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mobil truk molen bermuatan beton cair nyangkut di terowongan kereta Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Truk dengan nomor polisi B9424TIA melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir memacu truk sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempiskan ke-4 buah ban mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun truk mengalami kerusakan di bagian atas.
Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat di studio NTMC Polri. Brigadir Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan flyover Cawang kilometer 0,200. Situasi arus lalu lintas dari arah tol dalam kota Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dan di arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup mengalir dengan lancar, begitu pula di underpass Cawang dari arah Jalan Mejen Sutojo yang akan menuju ke arah Jalan DI Panjaitan dan di arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini, pastikan Anda selalu berhati-hati dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, Pejompongan maupun Cawang pada siang hari ini tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrian traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol di jalur arteri tampak cukup kondusif lancar. Namun berbeda halnya di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo dan di arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang pada siang hari ini tampak cukup ramai. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan Anda selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan kembali kami menghimbau pastikan untuk selalu membawa surat-surat kendaraan Anda sesuai dengan pasal 28B Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seluruh pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi sebagai tanda kelayakan dan juga kedewasaan berkendara di jalan raya. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Fajar. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia melaporkan langsung pantauan CCTV di sejumlah titik di wilayah Indonesia dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali, salam presisi.